Selamat pagi, Sugiotu Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Prodi S2 Kepenyuluhan Buddha. Dan pada kesempatan kali ini saya Niken Wardani akan menyampaikan matrikulasi berkaitan dengan materi pokok-pokok dasar agama Buddha. Dan untuk pembahasan selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Rekan-rekan mahasiswa, dalam matrikulasi pokok-pokok dasar agama Buddha, kali ini kita ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah kehidupan Buddha Gautama. Kemudian yang kedua adalah inti ajaran Buddha. Yang keempat adalah 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Yang keempat adalah keberadaan atau 3 lakana. Dan yang kelima adalah konsep manusia dan alam. Yang keenam adalah kitab suci dan yang ketujuh adalah mengenai keyakinan. Sejarah kehidupan Buddha Gautama. Teman-teman mahasiswa, mungkin akan kita mulai dari kisah tentang Pertapa Sumedha, di mana dalam Kitab Buddha Wamsa buku ke-14 dari Khuddaka Nikaya bagian ke-1 ya. Di sana dikatakan bahwa Buddha Dipankara menyampaikan ramalannya bahwa Pertapa Sumedha ini akan menjadi Buddha dan bernama Gautama setelah 4 asankya dan 100.000 kapa sejak saat ini. Ramalan tersebut disampaikan oleh beliau Buddha Dipankara setelah beliau melihat ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang dimiliki oleh Pertapa Sumedha ini, dan berikut adalah ciri-cirinya bahwa ia adalah seorang manusia, ia adalah seorang laki-laki, ia telah memenuhi semua syarat untuk menjadi arhata. Yang keempat adalah bertemu dengan Buddha hidup. Yang kelima adalah Pertapa yang percaya akan hukum karma, dan yang keenam adalah telah mencapai jana dan kemampuan batin tinggi, kemudian mengorbankan dirinya untuk melayani makhluk agung Buddha, dan yang kedelapan adalah keinginan yang kuat untuk mencapai kebudaan. Setelah peristiwa di mana Buddha Dipankara menyampaikan ramalan, selanjutnya Pertapa Sumedha dalam banyak kehidupan dari kehidupan satu dan kehidupan berikutnya menyempurnakan sebanyak 10 jenis parami atau kesempurnaan untuk mencapai kebudaan. Adapun 10 parami tersebut adalah kesempurnaan dalam kedermawanan, kesempurnaan dalam moralitas, dalam melepaskan keduniawian, dalam kebijaksanaan, dalam usaha, dalam kesabaran, dalam kejujuran, dalam tekad, dalam cinta kasih, dan dalam ketenangseimbangan. Selanjutnya kita akan mengurai tentang kelahiran Pangeran Siddhartha ya. Pangeran Siddhartha lahir pada bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pada waktu itu bayi Pangeran Siddhartha setelah lahir kemudian menghadap ke arah utara, berjalan menuju sebanyak 7 langkah menyerukan kalimat bahwa akulah yang tertinggi di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah yang terbesar dari semua makhluk di 3 alam. Akulah yang termulia di antara semua makhluk di 3 alam. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran ulang bagiku. Yang mana kelahiran Pangeran Siddhartha tersebut juga ditandai dengan kelahiran pasangan yang lahir pada hari yang sama, yang nantinya ke-7 pasangan ini akan membantu Pangeran Siddhartha dalam mencapai pencerahan atau mencapai penerangan sempurna. Dan yang ke-7 itu adalah, yang pertama adalah Putri Yasodhara yang kelak akan menjadi istri sang pangeran. Kemudian Pangeran Ananda yang kelak akan menjadi pembantu tetap sang Buddha.
Yang ketiga adalah Jana yang kelak akan menjadi kusir Pangeran Siddhartha. Yang keempat adalah Menteri Kaludayi yang kelak akan mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilavastu. Dan yang kelima adalah kuda istana Kantaka. Yang keenam adalah pohon Bodhi atau pohon Bipala. Dan yang ketujuh adalah munculnya 4 jambangan harta atau Nindi Kumbini. Berikutnya rekan-rekan mahasiswa, kita ambil poin-poinnya saja ya dari sejarah kelahiran ini. Berikutnya adalah tentang Brahma bernama Kondana yang meramalkan dari sekian Brahmana yang dipanggil, hanya Brahmana Kondana ini yang meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha ketika ia melihat 4 hal, yaitu orang yang sudah tua, orang yang sakit, dan orang yang mati, dan yang keempat adalah dia melihat pertapa. Dan selanjutnya sang pangeran diberi nama Siddhartha dalam bahasa Pali atau Siddhartha dalam bahasa Sanskerta yang berarti yang berhasil mencapai tujuannya, dengan nama keluarga Gautama atau Pali dan Gautama dalam bahasa Sanskerta. Selanjutnya, peristiwa penting lainnya adalah pada saat perayaan upacara pembajakan sawah di mana Pangeran Siddhartha mempraktikkan meditasi anapana, yaitu berkonsentrasi pada nafas masuk dan keluar. Dan pada saat itu pangeran kecil mencapai rupa wacara jana tingkat pertama. Dan sehubungan dengan hal ini harus dipahami bahwa bodhisattva dapat mencapai rupa wacara jana pertama dalam waktu singkat adalah karena kebiasaan atau buah-buah atau pala dalam melatih meditasi anapana selama dalam banyak kehidupan sebelumnya dalam banyak kapa. Selanjutnya pada usia ke-16, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah memenangkan sayembara. Kemudian selanjutnya pada usia ke-29, Pangeran Siddhartha mulai melihat 4 pertanda atau 4 penjelmaan yang merupakan hal itu penampakan dari para dewa yang pernah diramalkan oleh Brahmana Kondana pada waktu itu. Dan pada usia ke-29 tahun ini juga pangeran setelah melihat 4 pertanda tersebut bertekad untuk meninggalkan istana setelah Pangeran Rahul lahir pada waktu itu ya, dengan menaiki kuda Kantaka yang ditemani oleh Jana pada malam bulan purnama di bulan Asala pada tahun 594 sebelum Masehi. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang kehidupan pertapaan. Jadi, setelah melewati Danau Anotapa, masuk ke dalam hutan, Pertapa Gautama selama 7 hari menikmati kebahagiaan pertapaan di hutan Magga yang disebut dengan Anupya. Kemudian selanjutnya beliau ke Raja Gaha dan kemudian ke Magadha dan bertemu dengan Raja Bimbisara. Selanjutnya beliau menuju ke Vesali, tempat pertapa Alarakalama dan berguru di sana. Selanjutnya setelah tidak puas dengan ajaran yang diberikan oleh pertapa Alarakalama atau setelah menguasai semua pelajarannya, Pertapa Gautama menuju ke Magadha, yaitu tepatnya di tepi sungai Mahi, bertemu dengan Udakaramaputa. Di sana beliau belajar dengan Udakaramaputa dan mencapai jana tingkat bukan pencerapan pun bukan tanpa pencerapan atau newasanya sanyayatana jana. Kemudian setelah menguasai jana tersebut, Pertapa Gautama menuju ke Sedanigama di Urewala dan memutuskan untuk menetap di hutan Urewala tersebut. Dan di sana Pertapa Gautama bertemu dengan 5 orang pertapa yang bernama Kondana, Badia,
Wapah, Mahanama, dan Asaji. Dan di sana Pangeran Siddhartha mulai maksudnya Pertapa Gautama mulai menjalani latihan tapa atau pertapaan yang paling berat atau Dukara Carita. Teman-teman mahasiswa, mungkin perlu kita urai sedikit ya, bahwa dengan atau tanpa Dukara Carya, Bodhisattva sudah pasti akan menjadi Buddha atau bisa mencapai penerangan sempurna. Karena beliau telah memiliki parami, caga, dan carya secara total. Jadi Dukara Carya di sini merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh para bodhisattva. Dan hal ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia dan para dewa bahwa Dukara Carya ini bukanlah cara yang tepat untuk menuju pengetahuan atau mengenai jalan. Jadi Dukara Carya ini adalah cara yang ekstrim seperti itu ya, karena kita Buddhism salah satu ciri khas Buddhism adalah jalan tengah seperti itu. Kemudian selanjutnya masing-masing atau tiap-tiap bodhisattva mempraktikkan Dukara Carya itu paling sedikit 7 hari dan dalam kehidupan terakhirnya. Namun Pertapa Gautama harus melakukannya selama 6 tahun sebagai akibat dari ucapan yang salah yang pernah beliau lakukan ketika terlahir sebagai Brahmana yang bernama Jotipala pada waktu kehidupan Buddha Kausapa ya, yang membangga-banggakan kastanya, yang beliau menyampaikan ucapan bahwa bagaimana mungkin si gundul ini mampu menembus pengetahuan mengenai jalan dan kemahatauan. Pencerahan sempurna hanya adalah suatu hal yang sangat sulit dicapai. Nah, karena ucapan ini, beliau harus menjalani Dukara Carya ini selama 6 tahun. Kemudian selanjutnya Bodhisattva berpikir setelah 6 tahun menjalani Dukara Carya tersebut, meskipun aku telah berusaha sungguh-sungguh dengan cara demikian, aku tetap tidak mencapai pencerahan sempurna atau Sabanyutanyana. Kemudian selanjutnya pada waktu merenungkan hal demikian tersebut, beliau teringat bahwa beliau pernah mengembangkan dan mencapai jana pertama dengan metode Anapana ketika duduk di bawah pohon jambu sewaktu upacara membajak sawah. Nah, kemudian beliau menyadari bahwa praktik jana pertama Anapana pasti adalah jalan yang tepat, cara yang benar untuk mencapai Sabanyutanyana atau penembusan kebudaan. Setelah menyadari hal tersebut, kemudian Pertapa Gautama mulai menerima dana makanan untuk memulihkan staminanya, untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang sangat memprihatinkan, karena dengan kondisi tubuh seperti itu tidaklah mungkin untuk melaksanakan latihan Anapana. Dan selanjutnya dapat kita uraikan sedikit bahwa ciri alami atau dhammata, bahwa ketika seorang bodhisattva mendekati waktu pencapaian kebudaan setelah menyelesaikan praktik Dukara Caryanya, maka para biku pelayannya akan meninggalkannya untuk alasan tertentu, atau bodhisattva yang meninggalkan mereka. Jadi itu adalah sebuah ciri alami ya rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya mengikuti ciri alami tersebut, para Pancawagya atau 5 pertapa itu, karena mereka berpikir bahwa Pertapa Gautama telah berbelok arah ya, telah meninggalkan usahanya untuk mencapai penerangan sempurna, kemudian mereka meninggalkan bodhisattva dan pergi menuju Isipatana, Taman Rusa di dekat Wanarasi. Kemudian selanjutnya Pertapa Gautama mengalami 5 buah mimpi
yang mana mimpi tersebut memiliki makna. Yang pertama adalah pencapaian kemahatauan, menjadi Buddha di antara manusia, dewa, dan Brahma. Yang kedua adalah mampu mengejar jalan berfaktor 8 atau Atangika Magga, yang adalah jalan tengah atau Majjhima Patipada kepada manusia dan para dewa. Yang ketiga adalah banyak orang menghormati dan berlindung kepada Buddha. Dan yang keempat adalah 4 kasta dalam masyarakat dapat menjadi biku dan mencapai kearhatan. Dan yang kelima adalah mimpi yang kelima bermakna memperoleh 4 kebutuhan, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, dan memanfaatkannya tanpa terikat dan melekat kepadanya. Dan kemudian setelah mengalami mimpi tersebut, pada keesokan harinya Petapa Gotama menerima dana makan nasi susu gana yang dipersembahkan oleh Sujata, yang merupakan makanan terakhir Petapa Siddhartha sebelum mencapai pencerahan agung. Selanjutnya adalah uraian mengenai pencerahan agung. Pada hari ke-15 di bulan Wesaka pada tahun 588 sebelum Masehi, Petapa Gotama kemudian pergi menuju hutan pohon sala di tepi sungai Neranjara setelah memakan bubur susu gana persembahan dari Sujata ya. Kemudian beliau melakukan meditasi anapana setelah mencapai 8 lokia jana dan 5 abinya. Kemudian setelah itu beliau berjalan menuju pohon Mahabodhi melalui jalan yang telah dibuat oleh para dewa dan Brahma. Setelah itu beliau bertemu dengan Sotya yang memberikan 8 ikat rumput. Dan selanjutnya Bodhisattva membawa 8 ikat rumput tersebut dan pergi menuju pohon Mahabodhi. Dengan bersandar pada pohon Bodhi menghadap ke arah timur dengan pikiran terpusat, Bodhisattva berseru, "Meskipun hanya kulitku yang tersisa, meskipun hanya urat-uratku yang tersisa, meskipun hanya tulangku yang tersisa, meskipun seluruh tubuhku dan seluruh daging dan darahku mengering, jika aku belum mencapai kebudaan, aku tidak akan mengubah posturku dari duduk bersila seperti sekarang ini." Kemudian setelah memenangkan pertempuran melawan Mara Wasawata yang juga dikenal sebagai Dewa Putamara sebelum matahari terbenam pada hari purnama di bulan Wesaka tersebut, Bodhisattva menembus 3 pengetahuan atau wija dengan urutan sebagai berikut. Pengetahuan mengenai kehidupan lampau atau Pubeniwasanusati Jnana di jaga pertama malam itu. Dan kemudian selanjutnya adalah mata dewa atau Diba Cakunyana di jaga pertengahan malam itu. Dan selanjutnya adalah pengetahuan akan padamnya perbuatan buruk atau Asawakanyana di jaga terakhir malam itu. Dan selanjutnya mencapai kebudaan di jaga terakhir malam itu juga di malam purnama bulan Waisaka. Dewa Saka yang sedang berdiri di alam Dewa Tawatimsa meniup kulit kerang Wijayutara yang panjangnya 120 yojana untuk memanggil para dewa dan Brahma. Bukan hanya Saka dari alam semesta ini, tetapi semua Saka dari 10.000 alam semesta juga hadir di hadapan Bodhisattva untuk memberikan ucapan selamat. Para Mahabrahma, para Suyama, para Santusita, para dewa Pancasika, dan semua dewa dan dewi yang berdiam di 10.000 alam semesta juga turut hadir memberikan selamat kepada Sang Buddha. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang pemutaran roda dhamma. Jadi atas permintaan atau permohonan dari Mahabrahma Sahampati, akhirnya Buddha berkenan membabarkan Dhamma.
Yang pertama, beliau berpikir untuk membabarkan kepada Alarakama yang ternyata Alarakama telah meninggal 7 hari yang lalu dan terlahir di alam arupa Brahma Akincanayatana, alam Brahma arupa tingkat ketiga. Kemudian setelah itu berpikir untuk membabarkan kepada Udaka Ramaputta yang ternyata juga telah meninggal dunia tengah malam kemarin. Dan diketahui bahwa Udaka Ramaputta terlahir di alam rupa Brahma Newa Sanya Wasanyayatana, yaitu alam Brahma arupa tingkat keempat, arupa Brahma tingkat keempat. Dan kemudian Sang Buddha berpikir untuk membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa Panca Wagya. Bulan Asala, jadi Sang Buddha membabarkan khotbah Dhamma Cakka Pawatana Sutta kepada 5 pertapa. Yang pertama, Yang Mulia Kundana mencapai Sotapatipala bersama-sama dengan 800 crore Brahmana pada akhir khotbah tersebut. Kemudian pada hari pertama setelah hari pemutaran roda, pada malam bulan purnama tersebut, Tera Wapa menjadi Sotapana. Dan kemudian hari berikutnya, hari kedua, Tera Badia, dan hari ketiga adalah Mahanama Tera, dan yang keempat, yang terakhir adalah Tera Asaji mencapai tingkat kesucian Sotapana. Selanjutnya pada hari kelima setelah malam bulan purnama, bulan Asala tersebut, Buddha menyampaikan khotbah Anatalakkhana Sutta agar kelima biku dapat mencapai tingkat kesucian arahata dengan asawa yang telah dipadamkan. Ketika khotbah Anatalakkhana Sutta tersebut berakhir, kelima biku tersebut menjadi arahata dengan asawa yang telah dipadamkan. Selanjutnya adalah tentang misionaris Dhamma yang pertama, yaitu sebanyak 60 arahat yang terdiri dari 5 pertapa atau Pancawagya, yaitu Yang Mulia Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Kemudian yang keenam adalah Yasa, dan ditambah 54 teman Yasa yang diantaranya terdiri dari sahabat karibnya ada Wimala, Subahu, Punaji, dan Gawampati. Kemudian kepada 60 biku ara tersebut, Buddha menginstruksikan bahwa para biku, saya telah terbebas dari semua ikatan yang mengikat makhluk baik para dewa maupun manusia. Kalian juga telah terbebas dari semua ikatan. Maka dari itu, pergilah para biku demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk atas dasar welas asih kepada dunia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Janganlah pergi berdua dalam satu jalan. Para biku, babarkanlah Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dalam makna maupun isinya, serukan hidup suci yang sesungguhnya, sempurna dan murni. Demikianlah instruksi dari Sang Buddha untuk misionaris Dhamma yang pertama kali. Selanjutnya, Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma dari tempat keempat. Banyak peristiwa yang tidak bisa kita ulas satu persatu di sini. Nanti teman-teman silahkan mencari referensi sendiri dari berbagai sumber berkaitan dengan 45 tahun membabarkan Dhamma. Dan selanjutnya kita akan memotret tentang perjalanan terakhir Buddha Gautama, yang itu perjalanan menuju Kusinara. Dan dalam perjalanan tersebut Sang Buddha memakan makanan terakhir yang yang dipersembahkan oleh Cunda sebelum beliau wafat. Dan juga sabda terakhir dari Sang Buddha menjelang parinibbana adalah seperti ini ya, bahwa saat ini para biku, saya nyatakan kepada kalian semua hal yang berbentuk dari perpaduan pasti akan hancur. Berusahalah dengan tekun. Nah, itu adalah sabda terakhir dari Sang Buddha sebelum beliau mencapai
Mahaparinibbana. Selanjutnya pada bulan Wesaka 543 sebelum Masehi dan pada usia yang ke-80 tahun, Sang Buddha mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun di bawah 2 pohon salak kembar di Kusinara. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang inti ajaran Buddha. Bahwa inti ajaran Buddha disabdakan oleh Sang Buddha Gautama pada waktu Maghapuja di Wihara Weluwana di kota Rajagaha di hadapan sebanyak 1.250 siswa yang kesemuanya adalah seorang arahat. Dan 3 nasihat tersebut ada 3 tersebut adalah Sabapapasa Karanang, tidak berbuat jahat, atau dalam hal ini adalah singkatan dari Winaya Pitaka. Dan yang kedua adalah Kusalasa Upasampada, berbuat hanya untuk kebaikan, atau singkatan dari Sutta Pitaka. Dan yang ketiga adalah Sacita Paryo Dapanang, sucikan hati dan pikiran, atau singkatan dari Abhidhamma Pitaka. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. 4 kebenaran mulia. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang duka. Yang kedua adalah kebenaran tentang sebab duka. Yang ketiga adalah kebenaran tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka. Atau dalam hal ini adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi konsep 4 kebenaran mulia ini jika dipandang dari sudut pandang filsafat ya, bahwa Buddhisme adalah aliran filsafat yang rasionalis yang mengutamakan akal dan sebuah pendekatan berpikir atau kerangka berpikir yang rasional. Berikut dengan analisis bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya, pasti akan lenyap, dan lenyapnya itu pasti ada jalannya, ada caranya yang menyebabkan menjadi tidak ada atau lenyap seperti itu. Nanti kita lanjut di kelas filsafat ya teman-teman. Selanjutnya kita urai sedikit tentang jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8 ini ada 8 poin utama yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pandangan yang benar, pikiran yang benar. Yang kedua adalah sila, bicara yang benar, berbuat yang benar, dan pencaharian yang benar. Dan yang ketiga adalah samadhi yang meliputi usaha yang benar dan perhatian yang benar. Jadi, teman-teman mahasiswa, dengan memiliki pandangan dan pengertian yang benar merupakan atau sebagai pondasi daripada sila atau moralitas yang benar, dan dilanjutkan dalam tahap berikutnya itu perenungan terhadap hal yang benar untuk mencapai kebijaksanaan dari kesadaran atau pikiran. Kalau dalam filsafatnya Dilthey adalah tahap verstehen, yaitu pencapaian melalui perenungan, atau kalau di dalam konteksnya Tiga Dhamma itu tahapnya Patiweda. Selanjutnya tentang keberadaan atau 3 lakana ya, atau tilakana ya. Yang pertama adalah anicca. Jadi anicca ini adalah cirinya adalah berubah dan tidak kekal, yang terdiri dari perubahan yang cepat atau radikal atau secara metafisika ya, yang disebut dengan viparimana, dan perubahan yang pelan-pelan atau mengikuti suatu keadaan yang disebut dengan anatta bhava. Yang kedua adalah tentang dukkha ya, karena ada perubahan, karena berubah-ubah sehingga menimbulkan dukkha atau penderitaan tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah anatta, kebenaran tentang keberadaan, bahwa segala bentuk-bentuk fenomena-fenomena materi maupun batin adalah tanpa inti atau tanpa aku yang kekal ya. 3 keberadaan ini merupakan konsep ontologisnya Buddhisme
ya, yang mengurai tentang tentang esensi, tentang hakikat dari fenomena maupun nomena daripada kita sebagai manusia, fenomena dan nomena yang ada di alam semesta ini. Begitu ya teman-teman, nanti kita lanjut di kelas filsafat. Rekan-rekan mahasiswa, berikutnya adalah tentang konsep manusia dan alam. Ini saya ambil satu sutta saja, yaitu Aganya Sutta yang mengurai atau membahas tentang asal-usul alam semesta, kemudian tentang manusia yang pertama di bumi, kemudian tentang evolusi makhluk hidup, dan juga tentang terbentuknya masyarakat, tentang terbentuknya kasta-kasta, tentang teori politik, dan bagaimana raja dipilih oleh rakyat, dan asal-usul pajak, dan lain sebagainya, yang semuanya bergantung pada perilaku keserakahan dan pemahaman manusia tentang hukum sebab akibat. Dan untuk sutta-sutta lain atau referensi lain, nanti teman-teman bisa mencari, menambah horizon, menambah wawasan dari referensi lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang kitab suci ya. Jadi kitab suci Tipitaka, Pali, dan Tripitaka dalam Sanskerta berarti adalah 3 keranjang yang terdiri dari yang pertama adalah Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka merupakan disiplin atau peraturan dari para biku dan bikuni, terdiri dari 21 dhammakanda atau pokok dhamma, terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu Sutta Vibhanga, Kandaka, yang mana Kandaka ini terdiri dari Mahawaga dan Culawaga, dan yang ketiga adalah Pariwara. Sutta Pitaka terdiri dari 21 kelompok dhamma yang berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha. Terdiri dari 5 kelompok besar, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Dan yang ketiga, kitab ketiga adalah kitab Abhidhamma Pitaka, yang merupakan metafisika, psikologi, dan filsafat Buddha. Terdiri dari 42.000 dhammakanda atau kelompok dhamma. Terdiri dari 7 kitab, yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaga, dan Patana. Teman-teman mahasiswa, berbicara dengan kitab suci tentunya tidak lepas dari adanya story tentang konsili ya, tentang pesamuan agung para biku yang dimulai dari konsili ke-1. Ini kita ambil sedikit saja ya, bahwa dalam konsili pertama ini terdapat 4 poin utama ya yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama adalah penyelesaian Vinaya oleh Biku Upali, yang kedua adalah penyelesaian Dhamma oleh Biku Ananda, yang ketiga adalah kritikan yang ditujukan kepada Biku Ananda, dan yang keempat adalah hukuman atau Brahma Danda yang ditujukan atau dijatuhkan kepada Biku Jana. Selanjutnya pada konsili kedua terjadi perpecahan dalam sangga. Terdapat 2 sekte besar, yaitu Stavirawada, yang mana di sini Tera yang masih berpegang teguh pada ajaran, dan yang kedua adalah Mahasanghika yang terdiri dari biku muda, biku-biku muda yang mendukung pada kelonggaran Vinaya, dan juga terdiri dari para biku, bikuni, dan umat awam. Dalam periode konsili kedua menuju ke konsili ketiga, kemungkinan besar kitab-kitab Abhidhamma mulai disusun, dan Abhidhamma Pitaka resmi menjadi bagian ketiga dari Tripitaka. Pada konsili ketiga terdapat 3 hal yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama adalah pemurnian Buddha Sasana dari pandangan-pandangan heretik dengan mengembalikan 60 biku yang berpandangan heretik ke kehidupan umat awam lagi. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian Abhidhamma Pitaka dengan ditambahkannya kata waktu Pakaraka yang disusun oleh Biku Moggaliputta Tissatera. Dan yang ketiga adalah
pengiriman para biku misionaris untuk memperkenalkan agama Buddha ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negara-negara di luar India yang didukung oleh Raja Asoka. Rekan-rekan mahasiswa, pembahasan selanjutnya adalah tentang keyakinan atau sada, yaitu dasar keyakinan dalam agama Buddha, yaitu ehipassiko, yang artinya adalah mengundang untuk dilihat. Dengan pengertian dilihat di sini adalah sebagai sebuah tindakan verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan terhadap sesuatu hal. Samyutta Nikaya yang menguraikan bahwa sifat dari Dhamma adalah Subhakato Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Ehipassiko Opanaiko Pacatang Weditabu Winyuhiti, yang artinya adalah bahwa Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa terlihat langsung seketika, mengundang seseorang untuk datang dan melihat, dapat dipraktikkan untuk dialami sendiri oleh para bijaksana. Kemudian Pacatang Weditabu Winyuhiti, yang artinya adalah bahwa Dhamma bersifat personal, bisa dipahami, ditembus, direalisasikan hanya oleh diri sendiri, dan ini membutuhkan kecerdasan dan penyelidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya di dalam Kalama Sutta, kitab Anguttara Nikaya 3 mengedepankan berkaitan dengan peristiwa Buddha dengan suku Kalama, ya teman-teman. Di sini mengedepankan sebuah verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan oleh diri sendiri dengan mengajak seorang untuk berpikir kritis dan memiliki kemantapan yang lebih baik dalam menerima suatu ajaran dengan melihat, mengalami, menyaksikan ajaran tersebut oleh diri sendiri. Ya, jadi ehipassiko adalah epistemologi Buddhis, bahwa ehipassiko adalah metode berpikir kritis terhadap suatu kebenaran. Ehipassiko merupakan suatu metode yang diterapkan untuk menguji validitas suatu pengetahuan, dalam hal ini adalah kebenaran atau ajaran, sehingga kebenaran tersebut dapat dikatakan layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk dipraktikkan dengan tujuan kebahagiaan hidup manusia. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya mengenai konsep keyakinan dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Jadi konsep keyakinan dalam kitab Anguttara ada 4 hal atau 4 poin, yaitu keyakinan kepada Buddha. Yang kedua adalah keyakinan pada jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga. Yang ketiga adalah keyakinan pada ketiadaan nafsu atau wiraga atau nibbana yang dinyatakan sebagai Dhamma. Dan yang keempat adalah keyakinan kepada Arya Sangga atau persekutuan Sangga suci. Teman-teman mahasiswa, kemudian di sini ada konsep satsada, yaitu 6 keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah keyakinan terhadap Tri Ratna. 3 adalah keyakinan terhadap Bodhisattva, Arahat, dan para Buddha. Yang keempat adalah keyakinan kepada hukum kesunyataan. Yang kelima adalah keyakinan terhadap kitab suci. Dan yang keenam adalah keyakinan terhadap nibbana. Selanjutnya mengenai analisis komparasi konsep keyakinan dalam kitab Anguttara Nikaya dan konsep satsada nanti menjadi tugas tugas teman-teman atau tugas kita semua yang nanti akan kita diskusikan di dalam kelas. Demikian teman-teman mahasiswa, matrikulasi materi pokok-pokok dasar agama Buddha telah kita urai bersama, dan selanjutnya saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Sukyoto, Namo Buddhaya.